pun seandainya imamnya tidak kunut, walaupun makmumnya berkunut, tapi karena imam sudah keburu sujud, sebaiknya makmum ikut. Nah ini penting. Jangan nanti keluar dari masjid kita bertekak kata orang Melayu. Hah? Sama tekak apa ya? Bertekak pula kita, besar-besar macam ini tegur orang kita. Apa pula awak tak kunut? Aku masih mending kunut, kau tak kunut. Ya, neraka kau ni. Astaghfirullahaladzim. Namanya unik ini. Mungkin nama kampung ini satu-satunya di dunia ini. Sungai Mata-Mata, Kabupaten Kayong ya. Yang saya hormati Bung Tomo. Saya ketemu beliau kemarin di bulan Rajab ya, di Pulau Maya. Ibu-ibu semuanya sehat ibu? Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya? Baik. Sebelumnya boleh saya tanya bapak, kalau suruh milih, milih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Kalau pengen miskin, saya doakan miskin semua ini. Saya di Kabupaten Kayong itu sampai kemarin hari Sabtu, dan ini adalah malam di mana kita sudah malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa puasa kita diterima oleh Allah. Karena Allah itu maha baik. Allah maha rahman, maha rahim. Sebesar apapun salah kita kepada Allah, sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, Allah mengampuni kita. Sebab Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya dibandingkan dengan marahnya. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla wa Ala mengingatkan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan ampunanku melebihi batas-batas kemarahanku. Kalau Allah mendahulukan rasa marahnya, kita tidak bisa duduk malam ini. Kalau Allah mendahulukan rasa marahnya untuk kita, jangankan saudara, saya aja pasti sudah lebih dahulu dimusnahkan oleh Allah. Tetapi bukankah Allah itu sudah mendahulukan bagi dirinya, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Bukti kasih sayang Allah untuk kita malam ini apa? Bung Tomo itu rumahnya di mana? Di Sukadana, Pulau Maya. Kalau Allah tidak melembutkan hati Bung Tomo, tidak mungkin Bung Tomo mau duduk bersama kita. Kalau saudaraku yang ini, yang jenggotnya mirip saya ini, Allah tidak melembutkan hati saudara, saudara tidak mungkin duduk di samping ini. Seandainya Allah mendahulukan rasa marah, maka Allah akan membongkar semua aib kita. Maka Allah akan membuka celah kita. Dan seandainya memang dosa itu dibuka di antara manusia, tentu saya yang paling tidak berhak duduk di tempat ini. Karena dosa saya paling besar di hadapan Allah. Jangan saudara mengira bahwa saya yang jadi imam tadi itu yang paling baik. Ketika saudara sudah menundukkan hati kepada Allah, man tawadha'a rafa'ahullahu. Barang siapa di antara kita menundukkan hatinya kepada Allah dan sesama manusia, rafa'ahullahu, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Tetapi barang siapa di antara kita ini merasa sombong kepada Allah, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Salat kita kan tidak banyak. Salat kita ya paling kuat 5 waktu ditambah dengan salat sunat rawatib sebelum dan sudah salat. Ditambah lagi ibu-ibu mungkin salat duha. Itu pun karena ujung bulan tak ada duit. Bung Tomo mungkin tahajud karena punya masalah di kantor, atau karena istrinya tak berhenti merepet. Banyak baca Quran daripada dengarkan bini merepet pagi, siang, sore, malam, makan orang minum obat. Bagus aku baca Quran. Ibadah kita tidak banyak, kebaikan kita tidak banyak, amal soleh kita tidak banyak. Yang bisa kita andalkan hanya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bahagia kita ini mestinya yang duduk di masjid ini bahagia semuanya. Kenapa bahagia? Allah izinkan kita berangkat ke masjid itu mahal, Pak. Mahal. Allah izinkan telinga ini masih mendengarkan hayya 'alas shalah, mahal. Dan kelak sujud kita kepada Allah yang barusan, itu yang nanti bisa kita andalkan di hadapan Allah, bukan yang lain dulu. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati shalah. Amal manusia itu pertama kali yang bakal dihitung oleh Allah kelak di hari kiamat, salatnya dulu. Yang zikirnya malam astagfirullah astagfirullah ditunda dulu. Bung Tomo yang rajin sedekah ditunda dulu sama Allah. Yang rajin haji, yang rajin umrah ditunda dulu. Yang ditanya salatnya dulu. Wahai fulan bin fulan, apakah kamu salat? Maka ketika malaikat berkeliling di neraka menemukan sekelompok manusia berada di neraka, malaikat bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian terbenam celaka dalam neraka sakar itu? Jawaban mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak sempat salat. Takut kalau kita mengingat dosa kita kepada Allah, Pak. Malu rasanya kita nanti menghadap kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Maka kita datang ke masjid ini, kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, melainkan mengandalkan rahman rahimnya Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk mendengarkan azanmu, izinkan saya sujud kepadamu ya Allah. Pak Ustadz, tapi sujud saya biasa saja. Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan sholatmu. Allah tidak menuntut kesempurnaan sholat kita, sebab yang maha sempurna itu Allah. Ada yang bilang, Pak Ustadz saya belum sempat sholat. Kenapa belum sempat, saudaraku? Sawit masih panen. Ayah kerja di sawit atau melaut? Sawit, Pak. Sawit. Kerja sawit berangkat jam berapa ayah? Jam 5 subuh. Setelah sholat subuh, alhamdulillah, sholat duhur di kebun, di lokasi. Asar sempat sholat, alhamdulillah. Ayahku yang dirahmati Allah, sawit itu berapa harganya? 1.000 berapa? Mahal sawit ya. 1.007 mahal. Di kampung saya 4.000 Pak. Kelapa sawit 4.800. Kelapanya 4.000, sawitnya 800. Guyon saja mah ya. Nah, biar tak tegang-tegang amat ini kita ini. Waktu saya berapa menit ini pengajian kita? Jangan terserah, subuh tak balik nanti. Saya masih nak balik Pontianak malam ini sama Bang Andi. Itu jam berapa Bang Andi? Jadwal penerbangan saya? Jam 7. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendoakan saya dari jauh. Ibu tanpa saya minta mendoakan saya selepas sholat. Tanpa saya minta. Ibu tidak kenal saya tidak kenal ibu. Apa doa ibu kepada Allah untuk saya? Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Dan waktu itu ibu mendoakan saya sementara saya sedang bermaksiat kepada Allah. Ibu orang solihah, bapak orang-orang solih. Di saat saya sedang tertidur kepada Allah dalam keadaan lena, capek sampai lupa kepada sholat, bapak masih mau mendoakan saya selepas sholat, Allahummarham li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, berikan rahmat kasih sayang kepada muslim laki-laki dan perempuan. Padahal waktu itu saya sedang lupa sholat. Apakah saya tidak pantas berbahagia duduk di masjid ini? Saya pantas berbahagia sebab saudara sudah puluhan tahun mendoakan saya, dan baru malam ini saya melihat saudara. Apakah tidak layak nanti kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi beliau? Karena kita sering bersolawat, Nabi sering mengatakan,
Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang kelak paling dekat duduk di sampingku, kata Nabi, adalah orang yang senang dan cinta bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Layak kita, Pak. Dan layaknya kita nanti di sisi Rasulullah karena Allah mencintai kita. Orang yang puasa, orang yang salat, orang yang zikir, menjaga lidahnya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. Bung Tomo pantas masuk surga karena salatnya. Bung Tomo pantas masuk surga karena diizinkan salat oleh Allah dan ridho terhadap perintah salat. Ada orang yang tidak ridho terhadap salat, Pak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Orang yang susah payah berangkat ke masjid subuh-subuh. Siapa yang biasa adzan, ayah? Yang adzan biasanya siapa? Yang tukang azan di masjid kita? Salah satu. Beliau ya. Oh, pantas suaranya bagus ini. Biasa kalau subuh di masjid kita jamaahnya penuh ya. Penuh sampai di luar semua. Penuh sampai keluar apa di luar semua? Oh, di luar semua. Saya dan kita semuanya tadi buka bersama di rumah Bang Samad. Di acaranya teman-teman pengurus Golkar Kabupaten, Bung Tomo juga terlibat dan teman-teman yang lain. Rupanya sampean pengurus Ansor ya? Oh, iya Mas Ridwan, pengurus Ansor. Ketuanya sampean? Oh, wah ketuanya kecil ya. Itu masih terhitung menantu, Pak. Karena ibu mertuanya itu masih kakak misan saya, kakak adik. Dan nenek istrinya Ridwan itu sempat mengasuh saya waktu kecil. Maka saya panggil ibu, Mbu. Karena lama mengasuh saya waktu kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh saya minum sebentar ini? Ya. Kalau enggak boleh enggak apa-apa, balik saya. Bismillah, bismillah. Kemarin saya sampai di Kayong, di Ketapang. Baru turun dari pesawat langsung dapat hadiah 2 cincin. Dikasih Bang Andi. Cincin yang satu warna biru, yang satu warna ini ungu. Tahu-taunya tadi kemarin dikasih ini Bung Tomo. Nih, dapat 3 saya. Yang belum dari Bung Tomo masih. Maka dari tadi saya Bung Tomo megang mic begini terus. Ini nak ngapi-ngapi Bung Tomo benarnya. Masya Allah. Saya sangat mencintai kaum muslimin. Ketapang saya berapa kali, kemudian di Kayong ini berapa kali. Mudah-mudahan silaturahim ini menyebabkan hati kita semakin lebih baik. Amin. Malam ini malam ke-21 Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah memasuki akhir bulan Ramadan, beliau itu lebih sering membangunkan ahlinya. Rasulullah sering membangunkan keluarganya pada malam hari. Ikhtilafnya ulama, tapi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, kebanyakan Lailatul Qadar itu turun malam 21. Saya tidak mengatakan malam ini ya. Nanti saya katakan malam ini malah tak balik-balik pula dari masjid ini. Ada satu cerita yang lucu dulu, Mak. Saya pulang ke Pontianak, datang ke Pontianak tahun 2006-2007. Berarti 16 tahun lalu. Saya itu punya santri mantan pengguna narkoba. Atas izin Allah kurang lebih 70 orang. Pelan-pelan satu-satu masuk. Dan atas izin Allah, atas kasih sayang Rasul SAW, sembuh. Atas izin Allah, selama 2 tahun kumpul dengan saya. Pengguna narkoba aktif itu sembuh atas izin Allah, bukan karena saya. Nah, karena mereka ini rajin puasa, rajin sholat, salah satunya itu waktu puasa tanya sama saya, rata-rata panggil abah atau abibi, Lailatul Qadar itu apa? Allah menyebutkan dalam Quran namanya Ahmad.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, pada malam akhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil, entah 21, malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29, Allah rahasiakan. Siapapun yang beribadah malam itu, solat malam itu diterima solatnya sama dengan solat 1000 bulan. Berzikir malam itu sama dengan zikir 1000 bulan. Bersedekah kepada fakir miskin, mendapatkan Lailatul Qadar, sedekahnya dihitung sama dengan 1000 bulan. Dia tanya sama saya, orangnya polos, ciri-ciri Lailatul Qadar itu apa, Bah? Rasulullah menyatakan ciri-ciri Lailatul Qadar pada malam itu, pada siang harinya, pada tanggal 20-nya, siang hari Lailatul Qadar, udara nyaris tidak terasa panas, juga tidak dingin, tidak ada hujan, tidak ada angin, tenang semuanya. Terus kalau saya berhak tidak dapat Lailatul Qadar? Berhak. Benarkah Lailatul Qadar itu seperti cahaya? Ya, namanya orang polos, saya iyakan. Ya, seperti cahaya. Tapi bukan berbentuk cahaya, seperti cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Oh. Jadi apa yang saya lakukan? Mulai malam itu, selepas engkau sholat sunat tarawih, mulailah engkau iktikaf di masjid. Kalau engkau misalnya tidak punya waktu untuk iktikaf di masjid, engkau duduk di rumahmu berzikir kepada Allah dan beristighfar. Perbanyaklah engkau beristighfar dan perbanyak berzikir serta baca Quran. Diikutin sama dia, Pak. Diikutin. Nah, sekitar jam 12 atau jam 1 malam, di tengah zikirnya itu dia melihat cahaya. Cus. Makin jadi dia, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hatinya mikir, mungkin ini Lailatul Qadar. Makin lama makin kuat, cus, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi lama-lama baunya nggak enak. Kok kayak bau kabel ya katanya. Kayak bau kabel kebakar. Akhirnya dia curiga, Bung Tomo, jangan-jangan ini bukan Lailatul Qadar katanya. Dilihat ke belakang, rupanya kabel konslet. Dan itu alat masak nasi istrinya, apa namanya? Rice cooker terbakar. Pagi-pagi dia datang ke rumah, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Nah Pak Ahmad, terima kasih doanya dan petunjuknya, saya dapat Lailatul Qadar. Macam mana cerita awak dapat Lailatul Qadar? Saya tengok tadi malam, dari mulai lepas Isya jam 10 saya duduk, saya zikir kurang lebih jam 1 jam 2 malam, cahaya keluar. Lama-lama cahaya makin jelas, tapi lama-lama baunya tidak enak. Sekali saya tengok penanak masak, penanak nasi istri saya terbakar, kata dia. Apa rahasianya, Bah? Allah sedang mengujimu. Itu bukan Lailatul Qadar, berarti kabelnya konslet. Lailatul Qadar itu malam yang penuh ketenangan. Pada malam itu orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, yang sedang taqarrub kepada Allah, hatinya tenang, pikirannya tenang. Maka tanazzalul malaikat warruh, para ruh malaikat, para malaikat-malaikat Allah dan para ruh anbiya dan mursalin berkenan untuk hadir di tengah-tengah umat manusia yang beriman kepada Allah sampai menjelang fajar. Dijelaskan dalam beberapa tafsir, pada malam Lailatul Qadar itu turun, seluruh bumi dan langit ini dipenuhi oleh malaikat. Bahkan seandainya ada bulu rambut yang terjatuh, niscaya rambut itu tidak akan sampai ke bumi. Kenapa? Karena terhalang oleh banyaknya malaikat yang berada di bumi pada malam Lailatul Qadar itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang tengah beriktikaf, berzikir kepada Allah, entah itu di masjid, di surau, ataupun mungkin dia sedang berzikir di rumah, memohon ampunan Allah, Allah akan menatapnya dengan kasih sayang. Maka para jamaah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya sebenarnya tadi itu karena kalau kebiasaan di kampung saya itu sholat 20 rakaat. Tapi saya lebih banyak jadi imam yang 8 rakaat. Tapi nggak apa-apa, saya tadi kaget kok udah selesai. Nah, ya, tapi rupanya panitia juga paham kalau imamnya kekenyangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ibu ini kan sudah malam 21. Bila masa Idul Fitri nanti 29 hari puasa kita, berarti tinggal 9 hari kita puasa. Berarti sebentar lagi kita nak masuk Lebaran ni. Kira-kira apa persiapan ibu menjelang akhir Ramadan? Kue kan? Tuh dah jawab kue. Air kaleng. Kue kering apa lagi? Baju 1 losen. Itu andalannya. Rasa tak sah kalau berlebar tak pakai baju baru orang Segadana ni. Bukan cuma mak-mak di sini. Boleh kita ke Pontianak malam ini kita tengok semua jalan penuh. Kita lupa dan lalai bahawa malam akhir Ramadan sampai akhir Ramadan itu Allah siapkan pahala terbaik. Allah siapkan pahala yang paling bagus bagi orang yang dekat kepada Allah. Tapi ternyata kemudian kita terlena. Lebih banyak pasar kita bandingkan masjid kita. Cuba tengok awal-awal puasa kita, Bung Tomo. Penuh tak masjid kita? Penuh. Tanggal berapa tu? Tanggal 1, tanggal 2 ya. 2 malam je penuh. Saya istiqomah di satu masjid itu 18 tahun jadi imam pertama. Di satu masjid itu. Biasa saya datang agak terakhir. Karena saya nak tengok gelagat jamaah. Penuh masjid tu. Saya sebagai imam tak ada tempat. Berebut dia. Dalam hati saya, ya Allah, seandainya mereka istiqamah sampai akhir Ramadan, mereka tentu lebih layak mendapatkan kebaikan darimu, ya Allah. Dah mulai tanggal 7, tanggal 6, tanggal 7, 8, 9, 10 dah mulai kendor sikit. Jamaah mulai banyak kemajuan. Maju ke depan. Apa lagi kalau imamnya yang agak macam beliau mungkin bacanya ya agak murattal, karena cara baca Quran bagi kita ada 3, ada tartil, ada tadwir, ada hadar. Kalau yang saya baca tadi tadwir, yang tartil imam-imam haram. Kenapa saya enggak pakai yang tartil? Karena saya tahu di belakang ada emak-emak. Sempat saya baca tartil yang di belakang balik semua. Mulai dari setak bayi medam, Allahu Akbar. Bu RT colek balik. Apa balik? Oh medam ni. Jam 11 bawa jejak katanya. Jadi kalau baca tartil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tartil. Yang kedua yang tadwir yang tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadwir. Yang hadar yang beliau pakai. Yang mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu ada di kampung saya masih. Tak tahu kalau di kampungnya Ridwan di Mempawah masih ada. Masih ada. Yang kasihan yang tua-tua mau 60 ke atas. Selesai tarawih 20 rakaat tambah dengan witir 3 tersandar-sandar di semua. Padahal padahal salat kita itu adalah penghadapan kita kepada Allah, walaupun itu hanya salat sunnah.
Ada orang bilang, oh ini kan sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat wajib itu hanya statusnya saja yang berbeda. Tetapi sesungguhnya sholat kita itu oleh Allah, walaupun sholat sunnah, kita tetap sama menghadap kepada Allah. Maka berhati-hatilah ketika kita sholat, jangan sampai salah satu rukun dalam sholat kita ketinggalan. Mana tumakninah? Tumakninahnya sholat itu antara satu gerakan dan gerakan yang berikutnya, antara bacaan dan bacaan berikutnya, ukurannya seperti kalimat subhanallah, itu paling pendek. Ini kadang gitu. Terutama yang biasa jadi imam pesanan. Tengok toleh belakang kan, jamaah tinggal 14 biji kan, dicolek. Pak Imam gitu. Kolak masih banyak gitu dia kan. Terus agak cepat sikit lah. Kata orang Pontianak bedesot dia. Orang sini kata bedelas. Apa bedelas ya? Dari mana saya tengok tahu? Saya tanyakan Bang Andi. Ada di bandara itu bedelas. Saya tanya apa nih Bang Andi? Kau di Pontianak bedesot laju. Oh nanti saya balik ada bahasa dari Kayong bedelas ini sebelah. Saya nih Pak paling senang berbahasa. Jadi orang Ketapang sama Kayong itu biasa saya dengar cakap, dia punya cakap itu bujoram. Bujoram itu artinya apa Pak? Hah? Betul. Suatu hari saya jadi imam di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kata bujor ini nih yang di belakang. Ya Bung Tomo, bujur itu bahasa Sundanya ini. Waktu saya jadi imam, saya kata begini, para jamaah semuanya luruskan bujorkan semua. Ketawa. Ketawa ke sana. Akhirnya saya tanya, ngapa ketawa semua? Tuan guru salah ucap, salah kata. Apa pula saya salah? Saya sebut luruskan bujorkan. Orang sini bilang bujor itu pantat. Oh, itu di Jawa Barat. Jadi kalau Bapak nanti ke Jawa Barat jangan bilang bujor am. Pasti orang Jawa Barat ketawa semua. Makanya malam ini saya sangat berbahagia, mungkin walaupun waktu pertemuan kita tidak panjang, tetapi atas izin Allah, atas kebaikan para sahabat dan teman-teman, atas inisiatif Bung Tomo, terus menantu saya Ridwan lewat Bang Andi, saya bisa dipertemukan dengan para jamaah. Mudah-mudahan kita ini dipertemukan kembali oleh Allah nanti, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Allah. Nanti saya tinggal tunggu Bung Tomo. Saya sudah 1000 tahun di surga. Bung Tomo belum lewat, kemana ini? Rupanya Bung Tomo antriannya panjang. Sekali saya tengok, klitik. Siapa ya? Perasaan kenal tuh. Bung Tomo salam. Assalamualaikum Pak Kiai Zain. Waalaikumsalam. Siapa ya? Masa Pak Kiai lupa? Iya saya lupa. Siapa ya? Tomo, Bung Tomo. Yang mana ya? Bung Tomo itu banyak. Yang saya tahu itu Surabaya. Pada perang 10 November yang kita kenal pahlawan nasional namanya Bung Tomo. Yang itu bukan Pak Kiai. Yang mana? Pulau Maya. Yang mana? Dewan. Dewan mana? Golkar Pak Kiai misalnya. Oh iya, kenapa? Apa masalahnya? Saya sudah 1000 tahun di depan ini, duduk di surga ini. Kenapa baru datang? Begini Pak Kiai, ini gara-gara anggaran. Nggak, saya cuma gurau aja ya. Gara-gara anggaran Pak Kiai. Kenapa dengan anggaran? Begini Pak Kiai, saya udah baik-baik sesuai dengan ketentuan dan hak saya untuk menyalurkan dana aspirasi, itu kan kewajiban saya. Dan itu adalah haknya para konstituen pemilih saya yang kebetulan ada di pulau ini. Apa namanya nih? Bung Tomo? Pulau Maya. Bukan Dapil Sinek kan? Terus masalahnya apa? Ya awalnya baik-baik saja Pak Kiai. Terus tiba-tiba di tengah jalan ada sunatan anggaran. Kok disunat? Itulah.
Saya sih baik, betul. Kawan saya tak betul. Awalnya saya normal, Ridwan telepon. Gitu. Kenapa dengan Ridwan? Ya Ridwan kan juga ikut. Saya itu kan ya bendahara organisasi beliau Pak Kiai. Ternyata beliau itu titip. Titip apa? Ya biasalah gitu. Awalnya saya nak bagi 10 dengan dia, rupanya katanya haram. Nggak bisa, 10 mah 10% haram. Akhirnya saya tambah 20 Pak Kiai. Makruh. 10% haram, 20% haram. Sekali saya kata 30 macam mana? Itu halal kata. Itulah masalahnya Pak Kiai. Maka saya agak lama. Adalah saya cuci-cuci sikit. Masya Allah. Kenapa saya sampaikan begini Pak? Pengajian seperti ini kan pengajian caranya orang NU. Orang Nahdlatul Ulama itu menyampaikan kajian Islam itu, menyampaikan Islam itu dengan riang gembira, dengan hati yang bahagia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menatap hambanya dengan kebahagiaan. Nggak usah sebentar-sebentar haram, kafir, bid'ah, syirik. Jangan Pak, jangan. Kita berbeda dengan saudara kita, biasa saja. Ya, kalau misalnya besok imam kita takbirnya agak sedikit misalnya saya jelasin Pak ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada 4 mazhab yang berbeda. Mazhabnya Hanafi yang berkembang hari ini di Pakistan, di Cina dan negara Tataristan itu rata-rata tidak berkunut. Tidak berkunut waktu subuh. Yang kedua Imam Malik itu di Madinah. Imam Malik itu kunut tetapi sebelum ruku. Dan bacaannya pelan. Allahumma Nah, itu Imam Malik. Sekarang berkembang di Maroko dan sekitarnya. Termasuklah sebagian di Irak. Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i itu kunutnya setelah bangun dari ruku. Kalau sendirian Allahumma hdini fi man hadait, kalau berjamaah imamnya baca Allahumma hdina fi man hadait. Nah, itu Imam Syafi'i. Ada lagi Imam Hambali. Imam Hambali tidak kunut, tetapi sekali-kali berkunut. Kapan? Di saat ada musibah dan bencana alam, baru Imam Hambali itu kunut, yang disebut dengan kunut nazilah. Nah, kita yang berkunut seperti Imam Syafi'i tidak usah berkecil hati kalau ternyata imamnya tidak kunut. Imam yang tidak kunut mungkin mempersilahkan makmumnya kunut. Dengan cara apa? Imam cukup dengan berdiri, tangannya di bawah, mempersilahkan makmum di belakang untuk kunut. Pun seandainya imamnya tidak kunut, walaupun makmumnya berkunut, tapi karena imam sudah keburu sujud, sebaiknya makmum ikut. Nah, ini penting. Jangan nanti keluar dari masjid kita bertekak kata orang Melayu. Sama tekak Pak ya? Bertekak pula kita, besar-besar macam ini tegur orang kita. Apa pula awak tak kunut? Aku masih mending kunut, kau tak kunut. Yang neraka kau ni. Astagfirullahaladzim. Untuk anak-anak muda, nak ya, rajin-rajin datang ke masjid nak ya. Generasi kami ini, orang-orang tua ni tak lama lagi kita kan pasti mati. Nah, kira-kira siapa yang nak berangkat duluan ini di antara kita? Kalau sebut umur, ayah apa umur? Umur berapa? 65. Nabi wafat berapa? 63 kan? Berarti lewat 2 tahun dah. Ada bonus 2 tahun. Nah, mulai besok yuk kita kompak ke masjid. Nah ya, terutama yang anak-anak muda, isi kegiatan masjid ini. Kalian yang akan diharapkan orang-orang tua ini. Nanti kalau kami orang tua sudah tidak ada, tiba-tiba masjid ini sepi, ini musibah besar. Maka biasakan anak kita ini mencintai masjid. Biasakan anak cinta ini cinta kepada kebaikan di jalan Allah. Jangan macam di Pontianak, Pak. Sekarang nih anak muda di Pontianak, masjid tuh makin sepi. Masjid kami bangun cantik-cantik, ya Bung Tomo. Di Pontianak nyaris tidak ada masjid yang buruk. Tak ada masjid yang jelek. Tapi isinya itu terus.
Duhur yang itu, asar itu, sampai subuh itu juga. Bahkan yang adzan jarang anak muda. Senangannya di mana? Main game. Di mana? Di kafe. Kalau main game baik-baik tak masalah. Ini kadang-kadang sambil main game karena dia kalah, nama hewan yang disebut semua. Kawan lewat, mana kau nam? Sangka saya nama temannya Saiful Anam. Saya tanya, siapa nama dia? Saiful Anam. Bukan bah, Jahannam gitu dia. Jangan nak ya. Jangan. Jadi isi masjid ini, isi kegiatan anak-anak muda di masjid ini, kembalikan anak kita ini ke masjid. Ajak mereka mulai dari kecil lagi. Yuk kita ke masjid. Yuk nanti kalau bapak datuk sudah tak ada, awaklah yang akan menggantikan. Ibu-ibu juga mengajak anak-anaknya. Walaupun ibu tidak sangat wajib untuk datang berjamaah ke masjid, tetapi jika suaminya mengizinkan datang ke masjid, itu pasti lebih baik. Ya, ibu-ibu tinggal bilang sama suami, bang saya ikut berjamaah ke masjid. Oh silakan, itu baik. Karena yang wajib paling utama adalah suami atau bapak-bapaknya. Ibu tidak diwajibkan, tetapi suami wajib. Jangan sampai kita sholat bersendirian, sebab sholat sendirian belum tentu diterima oleh Allah. Diterima pun pahalanya cuma satu. Tetapi sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan nih, udah tinggal 9 hari ke depan. Apalagi kata Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bi 24 darajat. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik 27 kali lipat dibandingkan dengan yang sholat sendirian. Bahkan beberapa ulama saking takutnya meninggalkan sholat berjamaah, kalau ketinggalan berani membayar orang untuk jadi makmum. Kan tidak mungkin kita sholat isya sampai diulang 27 kali. Cukup dengan sholat satu kali tapi berjamaah pahalanya 27. Apalagi sholatnya di masjid, pahala kebaikannya dilipat menjadi 25, 27 kali 5. Kebiasaan dulu saya ke Riau, ke Kepulauan Riau, selepas sholat maghrib biasa kami itu nunggu sholat isya kelakar nama. Orang sini sebut apa? Sama, kelakar. Kami biasa kelakar di teras masjid, duduk bareng-bareng di depan masjid. Kalau ada halaqah ilmu, ada pengajian kecil-kecilan, kami duduk di depan sambil menunggu waktu sholat. Sholat yang terbaik adalah sholatnya orang yang menunggu. Orang yang dipanggil Allahu Akbar, dia datang. Tapi ada orang yang menunggu. Menunggu di mana? Dia menunggu di masjid. Bagus mana yang menunggu sama yang dipanggil? Bagus yang menunggu. Nah ini lebih parah lagi. Sampai imam bertunggu-tunggu tak datang dia. Sekali ditanya, ngapa mak tak ada ke masjid? Mak, bapak tuh takut sandal hilang katanya. Lebih bagus sandal bapak hilang di masjid daripada sandalnya tak pernah datang ke masjid. Musibah besar kalau sandal kita tidak pernah sampai di masjid. Kalau sandal hilang di masjid bagus. Hari ini hilang sandal, besok belikan yang baru lagi. Ya Allah, sandal saya hilang, tak apa saya beli lagi. Ya Allah, hilang lagi, beli lagi besok yang paling bagus. Kenapa? Biar jadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sholat subuh adalah sholat yang paling berat sama sholat asyar, yang oleh Nabi disebut sholatul bardaini, sholat dingin yang sangat berat. Kenapa? Subuh sama asar itu sholat paling sering dilalaikan orang. Kalau maghrib insya Allah masih ada, isya banyak, subuh sikit. Atau mungkin yang adzan besok tinggal dirubah. Biasanya nadanya itu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tidur semua jamaahnya. Balik, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tak mempan Pak Kiai. Baik, ganti lagi. Salat jam 4.20. Jam 1 Bapak umumkan sini. Pak siapa nama? Pak Adi. Pak Adi jam 1 sebelum masuk subuh
3 jam ke depan, tinggal umumkan di masjid. Saudara-saudara para jamaah yang mau sholat subuh pagi ini, kata Bung Tomo, disiapkan amplop 500.000 masing-masing. Penuh masjidnya. Kucingnya pun dibawa masjid. Wah, ini banyak nih, wala nih katanya. Padahal sebagai penutup, pahala sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah, sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Malaikat berbaris di sekitar masjid menunggu bapak dan ibu yang mau sholat. Ketika bapak dan ibu sholat, para malaikat mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampunkan para kaum muslimin yang masuk dalam masjid ini, berikan mereka perlindungan, mudahkan urusan dunia akhirat mereka. Bung Tomo walaupun datang mungkin agak terakhir masih dapat. Kalau sampai tak datang-datang ke masjid, bukan malaikat itu yang turun, tapi malaikat maut yang geram. Panggil baik-baik tak datang, pakai azan lembut tak datang, pakai agak azan sikit keras tak mau datang. Malaikat pun turun minta izin sama Allah, ya Allah, si anak tu ya Allah tak mau datang ya Allah. Geram saja ya Allah. Apa kata Allah? Geram saya tengok dia ya Allah. Apa kata Allah? Tak usah, saya masih baik, kata Allah. Aku masih baik dengan dia. Bila-bila masa dia mesti datang ke masjid. Tapi dia tak datang-datang, tunggu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar oleh penduduk Taif waktu berdakwah, sampai gigi seri beliau pecah, dagu beliau berdarah, apa yang malaikat tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah Muhammad, seandainya engkau mau gunung Taif, aku lemparkan untuk mereka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Wahai malaikat penjaga gunung, karena yang datang malaikat penjaga gunung, ya malaikat jabal, wahai malaikat penjaga gunung, jangan engkau lemparkan gunung itu ke umat manusia yang itu, sebab saya masih menunggu keturunannya nanti. Kalau mereka tidak beriman, mungkin anak keturunannya yang akan beriman kepada ajaranku ini. Kalau kita mau, mari kita bersama-sama menjaga kekompakan ibadah kita. Apalagi memang ibadah kita ini sebentar lagi mau habis. Mudah-mudahan sisa Ramadan kita ini menjadi tempat terbaik untuk beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ibu-ibu sehat zahir batin ibu ya. Ibu banyak pahalanya. Nyiapin buka dapat pahala. Nyiapin makan sahur dapat pahala. Pahala yang lebih besar lagi yang tak minta THR dengan laki. Kata laki, alhamdulillah tenang nih. Bini saya tak minta THR. Malam ini ya Pak, besok minta dia. Terima kasih atas waktunya Bung Tomo dan Ananda Ridwan, Bang Andi dan para jamaah semuanya, pengurus masjid. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasima ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tammim taqthirana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sebenarnya saya masih pengen berlama-lama dengan para jamaah, tetapi memang karena besok Bapak kan masih mau sahur, mungkin masih mau iktikaf malam ini nunggu Lailatul Qadar,
Dan saya juga insya Allah jam ba'da sahur ya, habis sahur kami akan berangkat ke Ketapang. Doakan perjalanan kami, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, keselamatan, dan insya Allah berjumpa lagi di lain masa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.